Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul kali ini bertemakan aku Abdul Halim adalah musuh-musuhnya Allah dan musuh-musuh Rasulullah. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Sebelum kita membukanya, selama ini aku Abdul Halim beragama, bertuhan, berkeyakinan, beriman, bertakwa hanya halusinasi Abdul Halim saya sendiri. Beragama dan bertuhannya hanya versiku sendiri di dalam dadaku. Beragama dan bertuhan yakni hanya mendengar dongeng-dongeng masa lalu. Dongeng-dongeng masa lalu itu maknanya bagaimana? Hanya mendengarkan kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah para rasul terdahulu. Tentunya bila para nabi, bila para rasul itu adanya hanya dahulu saja, maka tersesatlah aku. Tersesat kemana? Tersesat jauh dari Tuhannya. Kenapa kok tersesat jauh dari Tuhannya? Karena aku tidak dapat membuktikan di dalam dadaku. Aku tidak dapat membuktikan di dalam hatiku. Aku tak dapat membuktikan di dalam rasa nyawaku. Aku tidak bisa membuktikan dalam hidupku bahwa Tuhan itu ada. Aku tidak membuktikan bahwa Tuhan itu wujud. Aku tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Aku tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Inilah tanda bukti bahwa selama ini agama dan bertuhanku hanyalah dongeng-dongeng kepalsuan serta kedustaan saja, yang mana halusinasiku lebih dominan. Halusinasiku, angan-anganku, bayang-bayangku lebih aku pertuhankan daripada mentuhankan yang menciptakan bayangan. Aku lebih mempertuhankan makhluk diriku sendiri yang ada. Aku lebih mempertuhankan makhluk diriku sendiri yang hidup. Aku lebih mempertuhankan makhluk diriku sendiri yang merasa berkuasa atas segala kehidupan ini. Sehingga semuanya hanyalah halusinasi diriku sendiri di dalam beragama dan bertuhan. Beribadah yang menurut diriku sendiri. Beriman yang menurut diriku sendiri. Bertakwa yang menurut diriku sendiri, kebaikan yang menurut diriku sendiri, amal soleh yang menurut diriku sendiri, semuanya menurut diriku sendiri. Inilah yang dimaksud aku selama ini menjadi musuh-musuh Allah dan menjadi musuh-musuh
Muhammad atau musuh-musuh Rasul-Rasulnya Allah, karena aku jauh dari Allah dan jauh dari Rasulullah. Aku hidup bersendirian dengan imajinasi, aku hidup bersendirian dengan halusinasi diriku sendiri selama ini di dalam beragama dan di dalam bertuhan, seolah-olah beragama dan bertuhanku sudah benar, seolah-olah beragama dan bertuhanku sudah paten, sudah yang merasa baik dari agama-agama yang lain. Itulah kesesatanku selama ini, karena Allahnya, Tuhannya, dan karena Rasul-Rasulnya masih gaib, hanya cerita masa lalu saja, hanya dongeng-dongeng saja. Padahal di dalam Al-Quran, wa min anfusikum, dan semua sudah ada pada dirimu. Siapa yang ada pada dirimu? Ya Allah dan Rasulnya. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan? Inilah tanda bukti bahwa bila manusianya ingin masuk agama Islam wajib bersahadat. Bersahadat kemana? Bersahadat kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Allah dan Rasulnya? Katanya Allah dan Rasulnya gaib, tidak nampak. Apakah bisa disaksikan? Bisa bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, bagi orang-orang yang Islam, bagi orang-orang pilihan Allah. Yakni Islam itu bukan agama. Islam itu kembali pulang, mempersembahkan, mengembalikan, merojiunkan, berpasrah diri bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Hidup dan badan inilah persaksian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Hidup adalah sang pengutus badan-badan ini. Hidup adalah sang pencipta badan-badan ini. Hidup adalah sang raja bagi badan-badan ini. Yakni dengan hiduplah badan ini bisa berapa-apa. Dengan hiduplah badan ini tahu siapa dirinya. Dengan hiduplah badan ini tahu siapa yang menggerakkannya. Dengan hiduplah badan ini sadar tak mampu duduk. Dengan hiduplah badan ini sadar tak mampu berdiri. Dengan hiduplah badan ini tak mampu untuk mandi. Dengan hidup inilah badan ini baru sadar bahwa dirinya tak mampu bergerak apa-apa kecuali hanya digerakkan oleh Allah. Inilah persaksian antara Tuhan dan para Rasulnya. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Akan tetapi selama ini kita hanya syahadat kepada iblis dan setan saja. Kita tidak menyaksikan Tuhan dan Rasulnya, akan tetapi kita hanya menyaksikan diri kita sendiri dan daya upaya kita sendiri di dalam dada kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97. Langsung saya baca artinya saja ya. Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah dalam kurung Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Saya ulangi lagi, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Siapa yang dimaksud Jibril itu? Siapakah yang dimaksud malaikat Jibril itu?